Selamat pagi Taruna, bertemu kembali dengan saya. Pada pokok bahasan kita hari ini yaitu macam-macam steering gear. Ini merupakan kelanjutan daripada pembelajaran kita tentang sistem kemudi kapal dan kompas ya. Jadi macam-macam steering gear, ada 3 macam tipe steering gear, yaitu steam steering gear. Nah, tipe ini menggunakan tenaga uap untuk unit tenaganya. Saya ulang, yang pertama adalah steam steering gear. Tipe ini menggunakan tenaga uap untuk unit tenaganya. Yang ketiga, electric steering gear. Tipe ini menggunakan tenaga utama dari arus listrik. Yang keempat, hydraulic steering gear. Tipe ini memakai aliran fluida guna membangkitkan tenaga penggerak. Electro-hydraulic steering gear yang keempat ya. Saya ulang, yang keempat adalah electro-hydraulic steering gear. Tipe ini menggunakan bantuan kontrol valve untuk mengatur aliran oli dari tangki ke ram ya. Nah, kita lihat. Oke. Komponen steering gear. Yang pertama adalah daun kemudi ataupun rudder yang tadi sudah kita bahas, dengan gaya-gaya yang bekerja dipergunakan untuk mengubah arah gerakan kapal. Berikutnya komponen apa aja selain daun kemudi, yaitu ada namanya mesin steering yang menggerakkan rudder untuk maneuvering. Berikutnya adalah tiller atau kuadran, perlengkapan yang menghubungkan poros daun kemudi dengan steering gear. Selanjutnya, kontrol steering gear menghubungkan mesin steering pusat kontrol kapal yang berada di anjungan atau di ruang steering gear. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada foto. Ini namanya di steering gear room, ruangannya seperti ini. Ini beberapa kapal-kapal yang cukup lama ya. Dan ini ada elektrik motor dengan tenaganya 150 horsepower, 50 kuda. Kemudian di sini ada hand steering gear. Ya, bisa pakai tangan juga, diputar di sini ya. Kemudian ada electric steering ini. Ada lagi shaft from steering engine room. Bisa dimaksud seperti ini ya. Ini semua ada di ruang mesin. Lanjut. Kita lihat di sini ada denah ataupun skema ya kan tentang steering gear. Tentang rudder ataupun kemudi, di sini ada wheelhouse, kemudian di sini ataupun kemudi di sini. Kemudian ada order, kita bisa lihat di sini, kamu bisa lihat di sini di mana sistem ataupun skema ataupun denah yang ada di sini adalah saling berkaitan dengan dari mulai wheelhouse ataupun kemudi yang ada di anjungan ini, urutannya terus sampai kepada rudder di sini ataupun kemudi. Maaf. Ya, ini rudder, kemudi. Jadi inilah rangkaian dalam satu kesatuan untuk di kemudi kapal, sistem kemudi kapal ya. Selanjutnya kita lihat di sini juga ada single ram electro hydraulic steering gear, di mana peralatan tidak digerakkan oleh satu ram yang digerakkan oleh response light, dilengkapi dengan satu silinder ram, satu pompa bantu, satu motor listrik sebagai penggerak utama. Di sini pun ada denah ataupun skema ya. Lanjutnya ya, kita lihat selanjutnya bagaimana kita dapat menentukan jenis rudder dan steering gear yang sesuai dengan kapal kita ya. Ini kita lihat di sini hubungan rudder dengan steering gear. Rudder itu kemudi ya, kemudi, dan steering gear itu adalah untuk alat untuk mengendalikan ataupun menyetir ataupun mengemudikan ya. Untuk kapal kecil yang dapat melayari dan memasuki perairan sempit atau pelabuhan kecil, membutuhkan kelincahan bergerak untuk menghindarkan diri dari tubuhkan ya.
Untuk kapal-kapal samudra yang hanya dapat memasuki pelabuhan besar di mana fasilitas pembantunya seperti kapal tunda tersedia, dan bila sedang berlayar di lautan bebas, pengubahan arah kapal jarang dibutuhkan. Jadi untuk manuver di pelabuhan-pelabuhan ini, kalau kapal-kapal kecil nih, supaya jangan cepat terjadi suatu tabrakan atau tuburukan, maka dia harus yang langsung hubungan radar dengan steering gearnya itu harus sedemikian rupa, sehingga ketika terjadi untuk manuver bagus, dia harus bisa lebih cepat ya dibanding dengan kapal-kapal samudra. Baik, selanjutnya ada berbagai macam jenis radar, namun pertimbangannya adalah pemilihan itu harus didasarkan pada jenis kapal dan daerah pelayaran ya. Kalau kapal-kapal yang seperti kapal-kapal kecil kemudian membutuhkan manuver lebih cepat, tentu apalagi di daerah pelabuhan-pelabuhan tertentu yang pelabuhan kecil ya, tentu jenis radarnya harus disesuaikan ya, tentu yang mudah pergerakannya segala macam. Jadi untuk steering gear, bila pada kapal-kapal kecil dan berkecepatan rendah, cukup dikemudikan dengan tangan ataupun hand power. Nah, untuk kapal yang berukuran besar dan berkecepatan tinggi harus dilengkapi dengan tenaga mesin kemudi ataupun steering gear. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi yang berbahagia ini secara singkat. Semoga ini bermanfaat, dan sebagaimana biasa silakan kamu simak, cermati dan catat video pembelajaran hari ini yang sedemikian singkatnya, dan kirimkan tugas kamu ke Google Classroom. Selamat pagi, sampai bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang.